Benarkah penamaan Pulau Greenland dan Iceland terbalik? Kamu nanya. Dan mengapa kedua pulau tersebut bisa dinamai demikian? Kamu nanya. Kamu nanya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ucapkan selamat datang di channel Fakta, sebuah channel yang akan membahas tentang fakta-fakta menarik dunia dan kehidupan di sekitar kita dengan sudut pandang yang berbeda. Sebelum kita mulai videonya, kita tonton intronya dulu ya. Greenland adalah sebuah pulau yang terletak di antara Samudra Arktik dan Atlantik. Pulau ini mendapat gelar sebagai pulau terbesar di dunia, di mana luasnya mencapai 2,166 juta kilometer persegi. Sedangkan Iceland adalah sebuah negara yang terletak di sebelah barat Laut Eropa dan sebelah utara Samudra Atlantik. Pulau ini terkenal dengan kondisi geografisnya yang terdapat banyak gunung berapi aktif sehingga mengakibatkan banyak lokasi di pulau ini yang tidak bisa dihuni oleh manusia. Kedua pulau ini dipisahkan oleh Selat Denmark, di mana setelah diukur, jarak antara Greenland ke Iceland ini sama jauhnya jika kita mengukur jarak dari Iceland ke Greenland. Itu sama aja. Buat kamu yang belum tahu, ketika kamu mendengar kata Greenland, mungkin kamu akan membayangkan daratan yang dipenuhi oleh rerumputan hijau. Begitu pula dengan Iceland, mungkin kamu akan membayangkan daratan luas yang dipenuhi oleh bongkahan es. Namun, ada sebuah fakta mengejutkan di mana di belahan bumi bagian utara sana, ada sebuah pulau yang namanya kurang sesuai dengan kondisi geografisnya. Bahkan bisa dibilang namanya tertukar. Untung bukan putri yang tertukar. Seperti sinetron aja. Pasti banyak yang bertanya-tanya. Kamu nanya. Kamu nanya. Kamu nanya. Kamu nanya. Kamu nanya. Pasti banyak yang bertanya-tanya. Mengapa Greenland, yang secara bahasa artinya adalah tanah hijau, namun 80% daratannya malah tertutup es? Dan mengapa Iceland, yang secara bahasa artinya adalah daratan es, namun seluruh wilayahnya tertutup rumput dan tanaman? Sepertinya kedua nama tersebut terbalik. Tapi benarkah penamaan kedua pulau tersebut terbalik? Setelah melalui pencarian dan penelitian bertahun-tahun, akhirnya saya mendapatkan jawabannya. Ternyata penamaan kedua pulau tersebut tidaklah terbalik. Ini buktinya. Tidak seperti ini. Wah, benar juga ya. Terkuak juga misteri besar ini. Akhirnya aku bisa tidur nyenyak. Loh lah, malah tidur beneran. Oke lah, kita lanjutkan pembahasannya. Dari kisah-kisah sejarah, ternyata penamaan kedua wilayah ini terjadi sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu. Dilansir dari viva.co.id dan pinemo.com, tepatnya pada tahun 982 Masehi, ketika seorang penjelajah bernama Erik the Red dari bangsa Viking mencapai bagian barat daya Pulau Greenland untuk pertama kalinya. Dan pada saat itu, daratan Greenland memang tertutup oleh rerumputan hijau. Dan itulah mengapa nama Greenland dipakai untuk penamaan tempat ini. Namun pada abad ke-14, suhu musim panas maksimum di Greenland menurun dan suhu dingin mulai menyerang. Suhu yang lebih rendah berarti akan lebih sedikit tanaman dan lebih banyak terdapat es laut. Hal ini memaksa penduduk Nordik lokal untuk meninggalkan koloni mereka di Greenland. Maaf, bukan ini gambarnya. Maka dari itu, hingga saat ini suhu di Greenland menjadi rendah dan salju pun turun. Sedangkan untuk Iceland, tempat ini ditemukan pula oleh bangsa Nordik saat suhu masih sangat rendah dan tertutup salju. Seperti kebiasaan bangsa Nordik pada umumnya,
mereka memberikan nama sesuai apa yang dilihat. Maka saat itu pun Iceland atau Islandia diberi nama Snowland atau tanah salju. Wah, asyik ya, banyak salju. Bisa buat bikin es serut ini, lalu dijual di Indonesia. Oh, gitu. Pakai es gitu. Cuma modal CF. CF-nya itu. Dikocok. Ya, keburu lele lah Bambang. Oke, kita lanjut. Ada pula kisah lain yang menceritakan seorang bangsa Viking bernama Floki Vilger. Bantuin dong. Floki Vilgerdarson. Iya, seorang bangsa Viking bernama Floki Vilgerdarson sedang berlayar menuju Islandia. Namun dalam perjalanannya, musim dingin tidak berhenti. Akibatnya, semua ternak kelaparan dan mati. Lah, kucingnya kok malah makan rumput? Sepertinya si kucing salah bergaulan. Karena frustasi, Floki akhirnya mendaki gunung dan melihat pulau tersebut dipenuhi oleh gunung es. Maka sejak itulah pulau ini memiliki nama baru yaitu Iceland atau Islandia yang berarti tanah es. Nah, karena adanya perubahan iklim bumi yang ekstrim, lapisan es yang menutupi Iceland pun mencair. Oh iya bang, gue tanyain ya. Kalau tertutup rumput hijau kan Greenland. Kalau tertutup es kan Iceland. Kalau pisang tertutup kulit renyah dan gurih, apa ayo? Apa ya? Molen. Ya elah, itu kan molen. Namun, mengutip dari National Geographic, perubahan iklim bumi yang ekstrim masih memungkinkan akan terjadi lagi, yang mana akan membuat Greenland kembali seperti namanya semula yaitu tanah hijau, dan Iceland bisa kembali seperti semula yaitu menjadi daratan yang penuh es. Memang, jika membahas tentang perubahan iklim dunia ini sangatlah menarik. Akan ada kemungkinan perubahan-perubahan yang terjadi pada alam di sekitar kita. Sehingga, jika kelak pemanasan global semakin tinggi, kira-kira apa saja yang akan terjadi di sekitar kita? Apakah pantai-pantai indah akan lenyap begitu saja karena naiknya permukaan air laut? Apakah kota-kota besar akan berpindah ke daerah dataran tinggi atau pegunungan? Dan apakah uang kita yang dipinjam teman kita akan bisa kembali? Aduh, berat itu bang. Baiklah, kita bahas di lain video saja ya. Sebelum pamit, jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya, supaya kamu bisa dapat update info-info yang bermanfaat dari channel ini. Oke, terima kasih dan salam.